Kembali kita melanjutkan cerita dari kitab Kejadian. Kita telah mengetahui Adam berbuat dosa. Dosa Adam yang paling kita lihat adalah bukan dosa tingkah laku, tetapi dia dosa menolak kebenaran Allah, tetapi menerima kebenaran yang diajarkan oleh si ular itu. Maka aplikasinya bagi kita hari ini, kita bisa mendengar kebenaran yang dari Tuhan Allah, kita tolak, dan kita menerima kebohongan yang disampaikan oleh ular. Resikonya akan Adam dan Hawa mengalami kematian dan bumi menjadi terkutuk. Dari Adam dan Hawa maka lahirlah si Kain dan si Habil. Si Kain dan si Habil ini entah dari mana pemikiran mereka, tapi mereka tahu bagaimana memberikan persembahan kepada Allah. Untuk itulah kita baca, mari kita berdoa dulu. Satu hal yang baru dalam hidup kitab Kejadian, di mana si Kain dan si Habil membawa persembahannya kepada Tuhan Allah. Inilah yang menjadi renungan kami. Buatlah kami dapat mengerti kenapa harus ada persembahan si Kain sama si Habil. Berbicaralah Tuhan kepada kami sehingga kami dapat mengerti posisi persembahan. Terpujilah namamu yang mengajari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat 16 menceritakan si Kain dan si Habil membawa persembahan. Inilah anak si Adam, dua laki-laki, si Kain yang paling tua dan si Habil. Sebelum kita baca, boleh kita memikirkan kenapa anaknya si Adam ini kok sudah belajar tentang memberi persembahan kepada Tuhan Allah. Apakah Tuhan Allah perlu? Apakah Tuhan Allah kekurangan? Pasti jawab kita, Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu dan dia belum pernah kekurangan apapun. Karena itu kita mencoba membacanya. Why? Mengapa manusia pertama ini membawa persembahan kepada Allah? Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Masih ada keluar iman pengakuan si Hawa, pengakuan si Adam, bahwa anak yang dia terima itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Boleh kita ingat cerita Adam bagaimana bisa hidup karena pertolongan Allah memberikan nafas kehidupan kepadanya. Iman ini ada di dalam Adam dan Hawa. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Hadir Tuhan di dalam keluarga si Adam dan si Hawa, dan si Hawa mengungkapkannya. Anak ini jadi karena pertolongan yang diberikan oleh Tuhan. Imannya masih mengakui walaupun dia sudah berdosa, tapi anak lahir karena pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya
Habil adik si Kain, dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Dua karakter terjadi karena tanah sudah terkutuk. Mereka harus dengan peluh jerih payah mencari makan. Si Kain menjadi petani, si Habil menjadi gembala kambing domba. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ini yang menjadi renungan kita. Kenapa mereka memberi korban persembahan? Boleh nanti kita renungkan, boleh juga kita tidak renungkan. Hanya bagian ini rupanya penting bagi si Kain memberi persembahan kepada Tuhan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Makanya kalau dari ayat 4 ini kita harus berkata, persembahan seseorang tidak bisa dipisahkan dari persembahannya dan dirinya sendiri. Saya ulangi, persembahan seseorang tidak bisa dipisahkan persembahannya dan dirinya sendiri. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil. Habil diterima dan korban persembahannya. Mungkinlah orang yang pintar dari kitab Imamat mungkin bisa mengatakan, karena manusia sudah berdosa, jadi hanya bisa mendekati Allah dengan melalui korban persembahan. Kalau korban persembahannya diterima, maka orangnya pun diterima. Dari pandangan kacamata buku Imamat. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan murkanya muram. Rupanya yang paling sedih kalau kita memberi tidak diterima. Kain persembahannya tidak diterima, ataupun dikatakan di sini tidak diindahkannya. Allah tidak mengindahkan. Artinya itu tidak mengindahkan bagaimana? Membiarkannya di situ terletak. Kalau dulu persembahan diterima, itu datang api dari langit untuk menyatakan persembahannya diterima, maka persembahannya itu terbakar habis. Rupanya si Habil ini, si Kain ini, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan Allah, membiarkan di situ persembahannya itu. Makanya si Kain tahu bahwa persembahannya kepada Allah rupanya tidak diterima. Apa yang terjadi kalau persembahan tidak diterima? Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan murkanya muram. Bolehkah kita aplikasikan dalam zaman gereja pada abad ini? Atau bolehkah kita aplikasikan dengan bagaimana kita memberi persembahan kepada Tuhan Allah? Apakah diindahkannya atau tidak diindahkannya? Hasilnya sangat panas hatinya si Kain karena Allah menolak persembahannya. Jadi persembahan kalau menurut kitab Kejadian ini bukan asal-asalan, tetapi rupanya serius. Side effect-nya juga serius. Baik, ayat 6. Jadi sudah ada dua persembahan. Persembahan si Kain tidak diindahkan oleh Tuhan Allah, tetapi persembahan si Habil diterima oleh Allah, maka si Habil pun diterima. Saya tidak hubungkan ini dengan persembahan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itu nanti. Ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain. Sama kemarin firman Tuhan kepada si Adam, di manakah engkau?
Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Rupanya seseorang ditolak oleh Allah, hatinya menjadi panas dan mukanya menjadi muram, tidak mendatangkan kebahagiaan bagi si Kain. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jikalau engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa telah mengintip. Ini pertama kali kita jumpa kata dosa. Dan di sini seperti dosa itu kata kerja ataupun noun, mengintip. Dosa sudah mengintip. Kemarin ular yang memperdayakan si Adam. Di sini dosa sudah mengintip di depan hatimu. Pasti Anda katakan kalau mengintip itu pasti person. Seorang yang ada di depan sedang mengintip dia. Maka dosa di sini the evil one. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kurasa the evil one. Dosa, setan sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Menggoda untuk apa? Pasti menggoda untuk di bawah ini. Kata Kain kepada Habil, inilah yang digoda oleh si penggoda, inilah yang digoda oleh dosa, inilah yang digoda oleh the evil one, supaya Kain. Kata Kain kepada Habil, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil, adiknya itu, lalu membunuh dia. Apa kesan kita terhadap si Kain ini? Dia yang tidak baik hubungannya dengan Allah, tetapi murkanya kepada si Habil. Kita boleh memperhatikan kalimat ini. Hubungan seseorang yang tidak baik dengan Allah, si Habilnya yang menderita. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habil? Tuhan meminta pertanggungjawaban. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habil, Kain adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Dia tidak mengakui kesalahannya, telah membunuh Habil. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepada aku dari tanah. Ini muncul kata darah. Bisa juga Anda katakan roh adikmu itu, darah adikmu itu berteriak kepada aku dari tanah. Boleh juga kita katakan yang diberikan Allah tadi kepada si Habil dan sekarang sudah dibunuhnya si Habil, yang diberikan Allah itu bisa berteriak. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Jadi semua yang kita lakukan kepada manusia, Tuhan Allah akan menuntut pertanggungjawaban. Karena orang yang sudah meninggal ini tadi, yang dibunuh oleh si Habil, si Kain, sekarang melapor. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima dari adikmu itu dari tanganmu. Semakin banyak dosa, semakin banyaklah terkutuk tanah ini di mana si Kain hidup. Di sini dosa si Kain sudah hubungannya dengan sesama manusia. Dosa si Adam hubungannya dengan tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Allah.
Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kesengsaraan tambah kesengsaraan, dosa ditambah dosa, maka kesulitan dan kedurjanaan semakin besar di bumi. Maka manusia tahu bahwa akibat dosanya inilah. Maka Tuhan katakan, terkutuklah apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan penggembara di bumi. Tidak ada ketenangan, maksudnya dari satu tempat pindah ke tempat lain, dari satu lain tempat ke pindah yang lain, menunjukkan ketakutan kemanapun, tidak ada kedamaian. Mungkin Anda bisa melihat cerita ini dalam pengalaman saudara yang bisa berpindah-pindah, dimanapun tidak ada ketenangan lagi, dan dimanapun sudah mendatangkan kesusahan karena dosa tambah dosa, dosa menambah kutuknya di bumi ini. 13. Kata Kain kepada Tuhan, kata Kain kepada Tuhan. Kita harus memperhatikan itu. Sesudah pun Kain membunuh Habil, Allah masih menjumpai kita. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku ini lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Kain berdialog dengan Tuhan Allah karena beban yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya terlalu berat. Kata Kain kepada Tuhan, mereka masih bisa mendiskusikannya, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Rupanya kalau dihalau artinya diusir dari hadirat Allah. Karena kita tahu hanya dekat Allah saja aku tenang. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan lagi. Itu artinya, engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Tidak lagi dipandang oleh Allah. Sekarang pelarian dan penggembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Hukum karma sudah muncul di dalam hati si Kain. Hukum karma sudah muncul di dalam hati si Kain. Kalau tadi dia membunuh si Habil, sekarang keluar dari mulutnya sendiri. Seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah ia akan membunuh aku. Apa yang dilakukan oleh Kain, dan dia sudah sadar, itu jugalah nanti yang akan dilakukan oleh orang lain kepadaku. Dia sudah dibayangi ketakutan dari semua tingkah laku yang dia perbuat. Apakah Anda sedang dikejar? Apakah Anda sedang dalam ketakutan bahwa apa yang Anda lakukan akan tumbuh dan akan menimpa diri saudara sendiri? Dari mana pikiran Kain bahwa dia akan dibunuh oleh orang lain kalau merantau? Bagaimana dalam pikiran Kain, kalaupun dia tersembunyi dari hadapan Allah, jauh dari hadapan Allah? Siapa yang bisa membunuh si Kain? Kalau manusia pun hanya ada si Kain sama si Habil, Set pun adiknya belumnya lahir, maka Anda bisa katakan bayang-bayang hidup ini akan menjadi hantu. Bayang-bayang hidup ini akan menjadi hantu bagi si Kain. Belum ada manusia pada waktu itu selain si
Kain, si Habil, si Adam, demikian juga si Hawa. Tetapi si Kain telah dibayangi bahwa nanti kalau aku merantau dan jauh tersembunyi dari hadapan Tuhan Allah, maka mereka akan membunuh aku. Hukum karma di dalam pikiran Kain muncul. Apa yang kutanam akan kutuai. Apa yang kuperbuat itulah nanti akan menimpa aku. Kalau aku membunuh si Habil, maka kalau nanti aku jumpa dengan orang lain, orang itu juga akan membunuh aku. Kalau hidup Anda sedang dibayangi dengan apa yang Anda sudah lakukan, berarti Anda dalam posisi Kain dalam zaman ini. Barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Apa kata Tuhan? Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Tuhan masih memberikan jaminan. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Allah masih menjamin. Engkau yang ketakutan demikian, dan hal itu tidak akan terjadi. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Tuhan menaruh tanda supaya kalaupun jumpa dengan manusia entah kapan, mungkin ditulisnya di depan mukanya si Kain ini jangan kamu bunuh. Ditaruh Tuhan tanda Allah, ditaruh Tuhan tanda membuat si Kain menjadi damai dalam perjalanannya. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan. Kalau dari Taman Eden, Allah yang mengusir Adam dan Hawa. Tetapi dalam cerita kita bagian ini, lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan Allah, dan ia menetap di tanah Nob, di sebelah timur Eden. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan. Dia sudah menjauhkan diri dari sumber kehidupan tadi, dan dia sudah meninggalkan di daerah di mana dia diusir. Sekarang Kain sendiri dalam kalimat yang menyakitkan ini. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan. Mungkin saudara dan saya, inilah pengalaman waktu kita berdosa. Kita pergi dari hadapan Tuhan dan mencari Tuhan yang bukan Tuhan. Kita pergi, akhirnya kita jauh, dan kita membuat Allah-Allah kita sendiri. Kepada siapa kita akan bernaung? Kalau Anda sudah meninggalkan Tuhan, mungkin Andalah dalam cerita si Kain ini, maka Andalah Kain, di mana Anda telah meninggalkannya karena titik persoalan persembahan Habil yang tidak diterima. Jadi walaupun kita mungkin anggap ringan dalam persembahan boleh, tapi persembahan resikonya jauh lebih besar yang kita tahu. Kenapa Kain begitu serius menanggapi persembahan yang ditolak oleh Allah sampai dia membunuh adiknya si Habil, walaupun si Habil tidak ada kesalahannya. Maka dalam cerita ini, persembahan yang tidak sampai kepada Allah lah dasar kebencian Kain untuk membunuh Habil. Maka secara renungan bagi kita, apakah persembahan kita diterima oleh Allah? Kalau persembahan kita tidak diterima oleh Allah, maka samalah kita dengan Kain. Hati kita panas dan muka kita menjadi muram. Mari kita berdoa. Kami mungkin merasa sepele dalam persembahan, tetapi dalam cerita Kain dan Habil ini merupakan serius.
kalau kami tidak diterima persembahan kami, maka rupanya Tuhan juga menolak kami. Kalau Kain persembahannya ditolak, maka Tuhan Allah juga tidak mengindahkan si Kain. Tapi si Habil berkenan di hadapan Tuhan Allah, maka si Habil diterima. Berilah kami dapat mengerti firman-Mu ini, karena inilah persembahan pertama kali yang kami jumpa di dalam kitab Kejadian. Terima kasih Tuhan kami Yesus, kami telah merenungkan persembahan dalam si Kain dan si Habil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.